Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Elluko. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kampanye praktik baik saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang dilakukan di tempat saya PPL. Sebelum masuk ke penerapannya, saya akan menjelaskan tentang pengertian scaffolding. Scaffolding diartikan sebagai bantuan yang dilakukan guru untuk peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Bantuan bisa berupa saran, petunjuk, ataupun dorongan sehingga memungkinkan peserta didik menjadi tumbuh mandiri. Scaffolding diberikan jika peserta didik mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Pengertian Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Vygotsky, ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau melalui tutor sebaya. Vygotsky menjelaskan bahwa peserta didik yang mempunyai taraf perkembangan aktual sama atau kelas yang sama dapat berbeda taraf perkembangan potensialnya, sehingga ZPD mereka masing-masing berbeda meskipun dalam situasi belajar yang sama. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang dilakukan terhadap peserta didik kelas 3 yang berjumlah 29 peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat kegiatan PPL 1 di SD Negeri Bangka 3 Kota Bogor. Pada penerapan scaffolding yang ditinjau dari Zone of Proximal Development, pada tema 6, yaitu energi dan perubahannya, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan metode pemberian tugas serta berdiskusi dalam kelompok. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan ZPD berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar scaffolding dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Sintak model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah pembelajaran. Tahap yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik mengamati gambar cerita peristiwa perubahan energi pada kompor minyak tanah. Guru memantik rasa ingin tahu peserta didik dan memotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Contohnya, gambar apakah ini? Siapa yang mempunyai alat ini di rumah? Adakah yang mengetahui bagian-bagian yang ada pada alat ini? Dan sebagainya. Kemudian peserta didik diminta membaca wacana berjudul perubahan energi. Peserta didik membaca wacana tersebut bergantian per paragraf dengan suara yang nyaring. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar isi teks yang dibaca. Peserta didik mengamati perubahan energi yang terjadi pada benda di sekitarnya melalui gambar PowerPoint. Tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan ZPD-nya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik. Guru membagikan lembar kerja peserta didik. Peserta didik dibimbing guru untuk memahami petunjuk mengerjakan LKPD. Peserta didik bersama guru membuat kesepakatan bahwa diskusi harus selesai dalam waktu 20 menit. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Peserta didik membaca sekaligus mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD dan mengerjakannya secara berkelompok. Peserta didik dengan kemampuan belajar tinggi diminta mengerjakannya tanpa bantuan guru, dan guru mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Peserta didik diminta mengamati perubahan energi yang terjadi pada benda-benda di lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya, tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas dan kelompok lainnya mengapresiasi. Guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pada saat presentasi. Dan yang terakhir, tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat terkait pemecahan masalah yang telah dilakukan. Peserta didik dan guru menyimpulkan pemecahan masalah yang dilakukan. Hasil yang dicapai: peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran. Peserta didik mendapatkan bimbingan sesuai kebutuhan belajarnya. Kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan hasil belajar peserta didik meningkat. Yang terakhir, peserta didik percaya diri pada saat mempresentasikan hasil diskusi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.